itu aku belum buat red cardnya, nggak ada. Oh gitu. Range harganya juga nggak ada. Pokoknya nggak ada niat mau endorse karena mikirnya masih kecil kan akunnya gitu kan. Tiba-tiba dihubungin, Kak bisa nggak? Itu dari brand langsung? Dari brand langsung. Bukan dari personal? Oh dari personal, dia ngirimin maskernya. Gimana sih maksudnya? Kali ini aku kedatangan seorang selebgram. Udah lama nih baru ngundang. Udah lama ngundang, tapi pada saat itu aku mau ngundang kan. Cuman tuh kayak ini anaknya boleh nggak ya kita undang ya gitu kan. Takutnya ntar wah diundang sama YouTube masih kecil gitu kan. Enggak tapi ya. Enggak lah. Nah jadi pada saat itu aku ngeberaniin diri tuh. Nah lewat bundanya. Karena aku memang udah kenal lama kan sama bunda kan. Nah habis itu coba nge-DM gitu kan. Tanya boleh nggak datang ke podcast. Pada saat itu gimana perasaannya? Kan tahu Bang Taufik, soalnya waktu itu pernah ngelihat story-nya Bang Ruli. Oh Bang Ruli. Bang Ruli. Terus? Dari situ ngelihat diajak podcast daripada sama Bang Taufik nih. Ngelihat nih nonton YouTube-nya. Jadi suka nontonnya. Oh gitu. Oh ternyata. Terus suka ini Bang Taufik yang sama Bang Ruli kemarin. Udahlah mumpung masih di sini kan. Udah terima. Iya. Jadi rencana mau balik ke Bandung kapan? Tanggal 23. Oh berarti aku masih punya dapat kesempatan pada saat itu ya. Waktu aku bilang sama Tania itu katanya dari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah ini oke nih aku bilang kan. Akhirnya jam 7.15 sempat kita jadwalin di hari Selasa. Ya jadi ya bersyukurlah kita bisa ketemu gitu ya. Kita mau ngobrol santai aja sih. Pingin ngobrol sama Tania karena Tania kan sebagai seorang pemuda ya kan. Pemuda banyak sekali talentnya. Hobi nari juga kan? Ya, hobi. Itu gimana ceritanya kok bisa nari? Mama dulu punya sanggar. Itu kalau bisa dibilang keturunan dari nenek kan awalnya. Oh gitu. Nenek penari juga? Nenek penari juga. Nenek penari, habis itu turun ke mama. Mama juga waktu itu gabung sanggar. Bukannya mama yang ngediriin sanggar? Mama ngediriin sanggar Jorong sekarang tuh dari tahun 2010. Jadi terus, sebelumnya dia gabung sanggar itu. Tapi waktu itu memang sering kayak latihannya, make upnya gitu di rumah gitu. Oh di rumah Tania. Akhirnya. Terus dari masih kecil kan, kalau misalnya latihan kan kadang mama yang ngajar nari. Tuh Tania tuh ikut. Oh gitu. Itu dari umur berapa itu pada saat Tania ikut nari? TK. Oh TK udah suka nari. Suka nari. Jadi suka mulai nari itu dari SD sih. Kalau dari TK tuh yang masih ngeliat-ngeliat lah, masih ikut fashion show dulu, yang fashion show cilik. Yang pakai baju-baju dari koran, betul. Iya kan? Itu kan banyak tuh kalau 17 Agustus. Iya waktu itu aku pernah nonton di mana ya, Pancuraji apa di mana gitu ya? Pancuraji, kadang di Rawabangun. Udah bangun. Oh iya di Rawabangun. Sering kan ngadain dulu sebelum pandemi. Bener. Sekarang udah. Itulah saya. Jadi nggak ada event-event, nggak ada yang bisa ngeramein, ngehibur hati gitu ya. Itulah. Terus waktu itu nih ikut mama ngelatih. Iya. Duduk. Iya. Ngeliat kakak-kakaknya nari, denger musiknya juga enak nih, suka karena keseringan, jadi ikut nari-nari, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kayak gawe Dayak, biasanya kan ada tuh fashion show cilik juga, yang masih anak-anak, dijoinin sama mama, disuruh ikut. Nah dari situ, mungkin mama lihat, ada anak ini, anak ini bisa nih gitu kan. Keren. Diajarin juga, diajarin sama mama. Kalau di rumah tuh kalau ada waktu kosong diajarin nari. Tapi mama memang penari dari kecil kan ya? Penari dari kecil. Udah habis itu makin besar nari terus. Terus waktu ikut sanggar itu kan pasti banyak ikut festival-festival dong. Festival di mana aja pernah? Lebih sering sih kalau event gawe Dayak. Sanggau, pernah juga. Ikut Doma Mang Domia? Belum. Belum. Soalnya Doma Mang Domia itu kan harus 17 tahun ke atas. itu, sedangkan 17 tahun itu Tania kan SMA-nya di Pontianak. Oh gitu. Jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut di sini. Gitu. Kalau misalnya tapi yang di Pontianak nggak ikut juga. Kalau di Pontianak dia biasanya harus juara 1 dulu di kabupaten, baru dibawa ke provinsi. Benar. Gitu. Jadi belum sempat ikut. Oh gitu. Kemarin rencananya waktu pandemi mau join, malah nggak ada gawe Dayak. Nggak ada gawe Dayak. Nggak bisa. Nah habis itu dari SMA-nya nggak milih di sini aja. Apa tuh? Waktu itu kenapa milih SMA di Pontianak atau gimana? Ya pengen di Pontianak sih. Pengen di Pontianak aja gitu pengen di Pontianak.
Tuh jadi selama SMP juga sering kan kalau misalnya ada nari selalu Tania nari isi acara gini-gini senengan jadinya seneng gitu. pokoknya kalau udah nari tuh seneng banget sampai ke SMA kalau misalnya ada isi acara disuruh nari bahkan kalau misalnya ada lomba antar pelajar antar sekolah nah itu udah pasti harus turun. Merasa prestasi paling tinggi pada saat itu nari di depan siapa? Waktu itu pernah nari di Jogja. Di Jogja. Itu waktu masih SMA. SMP. Masih SMP. Masih kelas 1 SMP. SMP dulu di mana nih? Di sini. Di sini di Sanggau. SMP itu pertama kali join Sanggarnya Mama kan. Karena dulu kan masih yang teman-teman yang lain tuh udah kakak-kakak semua SMA. Sedangkan Tania sendiri masih SMP. Gitu. Dari teman-teman lain tuh baru Tania kan yang ikut. Ya udah, terus waktu itu lomba di Sanggau, Gawe Dayak, juara 1. Dibawalah ke Jogja waktu itu. Nari masuk ke kancah nasional lah di sana. Di sana nari di Jogja itu pas ada event apa katanya? Apa ya PS apa gitu lupa tadi pokoknya kalau kata orang Gawe Dayaknya Jogja. Gawe Dayaknya Gawe Dayaknya Jogja gitu. gitu di Jogja. Festival budaya kali ya. Iya, festival budaya kan setiap tahun ada. Benar. Kemudian dari nari itu kan jadi suka jalan-jalan ya. Suka jalan-jalan emang suka jalan-jalan. Emang suka traveling anaknya. Gitu. Jadi apa sekarang apa namanya julukan untuk orang yang suka jalan-jalan? Bukan. Ada yang terbaru. Travel addict yang terbaru. Travel addict. Apa? Travel. Bukan, apa yang kita ngomongin semalam? Time traveler. Part-time traveler. Nah, itu sekarang tuh aneh banyak istilah-istilah baru sekarang. Jadi kayak gitu. Memang aku juga pengen juga sih jadi traveler. Suka bikin vlog juga kan sekarang? Suka sih tapi nggak rutin yang kalau misalnya lagi pergi aja misalnya udah ke tempat wisata baru iseng buat gitu. Gitu tapi setelah itu karena sering nari gitu kan sampai ke Jogja terus ada nggak pengen ngembangin tari lagi sekarang? Nah jadi awalnya nggak ada nih niat mau sekolah di pariwisata. Jadi pengennya dulu tuh dari SMP itu kan udah ngelihat kakak-kakak tuh kuliah kakak-kakak sanggar itu udah mulai kuliah. Ada yang masuk seni tari, ada yang masuk ini itu. Ya, jadi pengennya masuk ke seni tari, sekolah seni, gitu. Pengen masuk tari. Tapi nggak ada ngomong ke orang tua, nggak ada ngomong, nggak mau kasih tahu kan. Sedangkan mama tuh maunya Tania tuh yang sekolah kesehatan kayak gitu. Gitu. Jadi nanti jadi perawat atau jadi dokter kayak gitu lah kan. Gitu. Okay. Tapi kan nggak minat ke situ kan. Iya. Sedangkan papa maunya di kedinasan. Gitu. Pokoknya aduh. Tar sampai ini Tania nggak mau nih. Ntar bilang sama papanya. Pokoknya dua-duanya nggak mau, nggak ada yang mau. Pokoknya anaknya kekeh pengen masuk seni gitu, pengen masuk seni tari. Karena teradiksi dari awal dari kecil memang karena kan kerjanya nari terus nari terus sekolah di Pontianak kan. Nah waktu dulu kelas 3 SMP nih pernah lomba Gawe Dayak di Pontianak. Waktu itu sempat diajar sama Tante Eva yang kemarin datang ke sini ada nonton. Tanya ada nonton tuh. Sempat diajarin sama Tante Eva. Ngelihat dia ngajar kami itu kan banyak teknik yang Tania tuh belum tahu. Banyak teknik tari yang kami tuh belum dapat gitu. Terus dia cerita lah tentang dulu dia pernah sekolah di ISI, tentang seni katanya gitu. Iya. Makin pengen nih. Gitu. Makin pengen anaknya harus sekolah ISI nih, harus masuk ISI. Tapi itulah nggak ada ngomong ke orang tua, memang nggak berani ngomong kan waktu itu. Terus akhirnya masuk SMA. Punya abang kelas. Kami kan Tania sempat punya band dari SMP sampai SMA. Di SMA beda lagi band kan waktu itu. Nah salah satu orang bandnya, abang bandnya itu masuk ke ISI. Tapi gitu. Seni musiknya. Oke. Terus cerita dia. Enak gitu ya. Iya seru di sini. Ada kayak aduh makin pengen nih. Gitu. Itu pengennya tuh karena memang pengen ngembangin dirinya tentang tari atau memang kalau orang seni kan identik dengan kebebasan ya. Ya kan maksudnya kita ya bebas lah, kita bisa bebas bukan berarti bebas terhadap pergaulan ya. Maksudnya
dengan ide pemikirannya bisa dijadikan ini, bisa dijadikan ini gitu, atau seperti itu? Lebih pengen ngembangin. Oke. Sebenarnya Tania juga pengen sekolah di Pontianak itu biar bisa ngembangin tari itu. Jadi gitu. nggak di sini-sini aja gitu, biar misalnya bisa nampil di Pontianak di kota kan kalau kata orang, jadi lebih banyak dilihat orang, terus bisa ngembangin budaya itu gitu kan. Udah akhirnya waktu itu tibalah nih saatnya, udah mau tamat SMA, SMA mulai nanya, kakak mau kuliah di mana? Dakdikduk tuh. Dakdikduk nih. Waktu itu kan, sampai waktu SMP ya, pernah kan ada yearbook ada biodata, ada ditulis nama, tempat tanggal lahir, cita-cita, sampai cita-cita nulisnya pengen jadi penari internasional. Terus itu Bunda belum tahu tuh? Belum tahu. Pokoknya pengen sekali jadi penari gitu kan. Habis itu waktu itu setelah balik ke SMA tadi, ditanya mau kuliah apa. Bunda nyaranin kan ke itu tadi kesehatan. Tapi kan Tania IPS. Jadi takutnya harus dari awal lagi belajarnya, pokoknya nggak niat ke situ. Terus papa bilang ya udah coba di PDN waktu itu, karena papa juga lulusan situ kan. Dulu PDN juga kan. Tapi mikirnya Tania nih fisik Tania nih aduh lemah sekali, lemah. Mudah pingsan atau gimana? Ya kadang mudah pingsan, mudah sakit. Kalau misalnya habis latihan selalu aja masuk rumah sakit lah inilah. Tapi bukannya tari itu lebih menguras fisik? Nah itu juga itu alasan kenapa nggak boleh masuk ISI. Oh gitu. Tapi sama papa disuruh masuk IPDN. Masuk IPDN. Lebih ekstrim lagi dong. Iya. Makanya Tania nggak mau kan. Waktu itu sempat daftar dong kan. Daftar. Udah Foto nih. Mudah-mudahan nggak lulus gitu. Nggak dong. Pokoknya megang udah daftar, foto, megang KTP, megang kertas, udah foto nih. Tapi mukanya kayak nggak mau. Kayak nggak mau. Sebagai kan? isyarat kepada penyakit nggak mau. Ya deh, jangan deh. Pengennya foto sambil gaya tari gitu. Gitu terus. Nggak pokoknya udah itu. Udah sampai situ aja. Cuma ngirim, nggak ngikutin tes selanjutnya. Gitu. Tapi sempat disuruh ikut tes nggak? Terus disuruh lanjut sama papa, cuman Tania nggak mau. Saya ngomong udah nggak ada niat ke situ gitu. Takutnya mungkin siapa tahu masuk terus kita ngejalaninnya nggak enak gitu kan. Takutnya berhenti di tengah kan sayang. Jadi papa juga orangnya tuh, papa sama bunda tuh open minded. Bukan yang harus nuntut ke situ gitu. Jadi ya udahlah gimana kakak aja katanya, gimana enaknya kakak. Ya udah akhirnya ngomong nih pengen masuk ISI. Wah nggak direstuin. Nggak direstuin. Kenapa? Bingung mungkin nanti tari mau ngembangin kemana, tapi mama penari kan? Iya, nggak direstuin sih pokoknya. Alasannya juga kurang tahu. Pokoknya enggak lah kak katanya, mending cari yang tetap ada dinasnya kayak gitu kan. Pokoknya yang gimana lah, harusnya terserah, yang penting nggak usah seni katanya kayak gitu. Terus mama bilang juga kalau misalnya bahas nggak mau masuk IPDN gara-gara fisik, kan di sini juga katanya. Kan di sini juga ngabisin ngabisin energi. Fisik kakak juga lemah. Kalau gitu ya udah masuk IPDN gitu kan. Gimana nih ya gitu. Terus ditanya kakak mau kuliahnya di mana? Maksudnya kotanya gitu kan. Bandung, harus Bandung. Nggak tahu kenapa dirasuki apa. Tadi ini orangnya bukan ngikut temen, nggak pernah ngikut temen. Jadi pokoknya dari diri sendiri. Cari referensi sendiri lagi. Ya dari diri sendiri. Nggak tahu dirasuki apa. Pokoknya dari dulu kalau nggak di Jogja harus di Bandung. Terserah sampai nggak usah apa-apa. Terserah universitasnya apa, pokoknya harus di Bandung. Terus akhirnya papa kenalin lah sekolah tinggi pariwisata ini. Dia bilang ya udah kalau gitu kakak masuk pariwisata. Awalnya Tania nolak karena pikirnya nih kan masih nggak ngerti dulu kan zaman SMA pariwisata taunya tentang perhotelan aja. Iya. Perhotelan. Kerja di hotel. Kerja di hotel terus masak, jadi tata boga, buat kue yang pastry kayak gitu kan. Sedangkan anaknya kan nggak demen ke situ juga. Benar. Sampai papa tuh bingung, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, semuanya nggak mau, jadi mau apa? Terus papa bilang enggak, dia bilang di pariwisata tuh banyak jurusan lainnya, nggak hanya perhotelan. Ya udah akhirnya searching kan, cari tahu tentang itu. Namanya Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung kan. Baru di situ ngelihat ada jurusan perjalanan, pariwisata sama perhotelan. Ngambil perjalanan. Karena memang suka kan. Iya. Ambil perjalanan. Ya udah akhirnya disuruh tes, daftar, udah daftar tes. Terus kan karena itu perguruan tinggi, itu kan negeri, jadi masih agak dakdikduk keterima nggak ya gitu karena memang peminatnya banyak. Tapi saat itu nggak ada the second choice.
untuk Ada. Jadi Ada. waktu itu papa bilang kalau misalnya nggak keterima di NHI, mau nggak mau harus di Pontianak. kalau di Pontianak di mana Untan? Kalau nggak Untan ya cari yang swasta kata gitu. Iya. Pokoknya harus ya udah daftar NHI, daftar juga Untan. Jadi kalau misalnya nggak keterima ya udah balik Untan. Pokoknya nggak boleh di luar Jawa kalau nggak terima ini, harus di Pontianak gitu kan. Ya udah daftar keterima. Iya, nggak iya, jadi iya. Pontianak. Oh gitu. Makanya itu sih Jadi bisa. sekarang menikmati nggak sih? Menikmati. Menikmati karena kena hantam pandemi terus dia di sini terus. Gitu. Ayo. Enggak sih. Enggak ya? Menikmati sih. Maksudnya kayak Iya. tadinya tuh kadang mikirnya dulu tuh nggak dibolehin tapi bakal dikasih yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Ternyata Jadi, emang benar, iya, ngejalaninnya juga enak gitu. mm. Jadi nggak ada yang buat beban gitu, Iya, nggak disuruh nggak sesuai kemauan yang awal, tapi dikasih yang lebih lah kalau bisa dibilang ini lebih enak. Ya, lebih gitu. enak gitu ya. Apalagi Dapat suka pengalaman- jalan-jalan. Dapat pengalaman baru kayak kemarin kan magangnya di Kaltim. Oh enak tuh di Berau iya, ya. di Berau kayak gitu. Itu waktu magang itu diajarin apa aja kalau di pariwisata? Nah sebenarnya Sampai bikin paket gitu enggak? sebenarnya jurusan tani ini kan perjalanan. Harusnya lebih ke buat paket. Oke. Terus magangnya harus di travel agent, di airport kayak gitu kan. Tapi karena selama pandemi Nggak bisa masuk ke situ. nggak bisa masuk, Oke. banyak yang ditutup, banyak yang Benar, dijalanin benar, kan benar. kayak Ya, kayak travel agent aja banyak tuh yang banyak close. yang berhenti kayak gitu. Ya udah akhirnya dialihkan ke dinas pariwisata. Dinas pariwisata tapi di Dinas Pariwisata Berau. Di Berau. Berau, di kabupaten lah ya itu. Iya. Awalnya kan mikir di Samarinda, di provinsinya. Ah. Karena nggak dikasih tahu juga kan. Iya. Ternyata di Berau. Ya udah di situ kayak orang magang biasanya lah, orang magang di kantoran kayak gitu kan. Datangnya jam segini, pulangnya jam segini. Nah, karena di kantoran itu kan lebih bahas tentang kantor gitu, nggak Iya, ada iya, hubungannya nggak kan ada sama hubungan. perjalanan. Iya, benar. Kayak buat paket juga nggak ada gitu. Iya. Tapi Boring nggak sih? Saat itu itu kadang boring sempat boring. nggak? Tapi karena memang kami nggak dibiarin gitu aja sama orang kantornya, diajak lah nih pergi perjalanan dinas ke pulau-pulau. Oh gitu. Dapat kan di situ, Iya, poinnya iya, dapat iya, di situ. iya, Jadi baru dapat nih cluenya. Wah, ini aku nih gitu ya. ini baru nih ya. jurusan aku nih gitu. Pantesan sampai di postingan akhirnya bisa juga gitu, Iya. gitu kan. Iya. Oh gitu ceritanya. Gitu. Aku pikir memang pas lagi weekend aja, kemudian pergi ke sana gitu sekeluarga gitu kan. Ternyata enggak ya. Jadi Jadi itu pada saat itu foto pada saat magang di sana gitu ya. magang di sana. Gitu. Jadi ke sana lah kan. Jadi lebih tahu akses ke sana tuh gimana. Iya. Terus dari sana juga dapat ilmu lah ya. Iya, Kalau iya. misalnya tempat wisata sana tuh udah maju, Mm-mm. mungkin bisa deh nanti dibawa ke Kalbar. Mungkin di Nah, Kalbar bisa. yang belum apa ya? Bukan terekspos Belum lah gitu ya. terekspos, bisa kita Atau mungkin sistemnya masih belum tersusun hmm, gitu ya. gitu. Ya. Karena di sini paket-paket juga masih belum ada. belum nih. ada. Belum ada. Itulah dia. Harusnya mau bikin paket. Mudah-mudahan ya ke depannya bisa memajukan pariwisata Sanggau. Amin. Gitu Kayaknya kan. sih gitu. Iya, budayanya juga karena sempat ngeband juga kan. Nah, dulu gimana ceritanya dengan The Fasik? Dengan ngeband. The Fasik kan? Kok tahu? Kok tahu itu? Itu Itu gimana ceritanya? Kok bisa tahu ya? Dovacik tuh ini teman-teman dekat aja sih. Teman-teman dekat aja terus bikin sanggar atau bikin apa gitu? Enggak, jadi itu memang sahabat kecil dari kecil dari TK. Itu jadi cuman geng aja gitu. Geng ya? aja, geng biasa aja. Geng, bukan kayak sanggar kayak apa gitu ya? Geng satu sahabat tapi satu sanggar gitu. Satu sanggar. Oh, Jadi gini, gitu. temenan dari TK nih, satu TK. Masuk SD, satu SD. Satu Masuk SD. SMP, satu SMP sampai SMA. Cuman SMA-nya agak pisah kan. Agak Ada pisah. yang Angel di Sanggau, kami Angel yang dulu magang itu ya. Angel di Sanggau, kami sisanya di Pontianak gitu. Oh, jadi waktu apa namanya? SD, STK gitu. Sama-sama terus. Sama-sama terus sama Sama-sama teman-teman. terus, ah. Dari situ ketemu sama Nicholas. Kok bisa sama Nicholas? Waduh. Itu first love kan? Ah, ya. Kok bisa tahu? Ya ampun. Itu zaman SD lah, Bang. SD lah ya. SD terus, itu. terus.
SD. Tapi seru loh waktu zaman-zaman SD Seru. gitu kan, masih cinta-cinta monyet. cinta-cinta gitu monyet. kan. Nah, terus teman-teman yang dari The Fasik ini pada kemana? Masih sampai sekarang. Masih sekarang. Sampai sekarang ini Sampai masih. sekarang masih gabungnya? Masih orang-orangnya masih. Enak banget Jadi teman. jadi dulu memang sering bareng kan. Nah, diajak lah nih. Semuanya nih punya bakat tari. Oh gitu. Teman-teman yang ini yang The Nah, Fasik terus? nih punya bakat tari, masuklah ke sanggar. Ya dari kecil kami sama-sama nari sampai gede sampai sekarang gitu. Terus masuk sekarang di ini ya, di travel, maksudnya jurusan perjalanan gitu kan. Kemudian bisa jadi besar di media sosial. Ya, Seru tuh kayaknya. itu Kayaknya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin apa ya? Ya sekarang kan lagi sukanya jadi kita bisa gedein medsosnya gitu ya. Itu gimana? jadi awalnya itu karena entertain itulah, karena hobi itu, karena nyanyi, karena nari, karena itu kan. Jadi dulu waktu masih kecil yang sering fashion Okay. show, itu kan sering ikut. Iya. Jadi ketemu teman baru di situ, sampai SMP udah kenal IG kan. Kan dari kalau- SMP tuh. Dari SMP tahun berapa sih berarti? 2012. 2012. IG kan booming-boomingnya 2012. Iya. Dulu aku masih di patch kalau nggak salah. Iya. agak terlambat. Sampai tutup masih aja di situ. Nah gitu. Jadi sering ikut event gitu. Iya. Dapat temen baru, follow-followan nih. Terus kan karena memang sering ikut nampil juga, Iya. jadi dilihat banyak orang kan. Nah, Kalau misalnya kita kayak follow-followan, ngupload foto, terus dilihat sama temennya, di Iya. follow-nya juga, pokoknya kayak gitu iya, aja iya, sampai iya, SMA. Sering ikut lomba band itu, kan Ah. bandnya antar sekolah. Iya. Tahu dong kalau misalnya masih zaman-zaman gitu, Iya, kalau seru kita kan, ada geng-gengan kita gitu nyanyi, ditanya itu siapa, gitu, di follow, pokoknya karena itu sih semuanya, Oh, gitu. karena hobi itu. Iya. Tapi ya di sisi lain kalau jadi selebgram harus cantik gak sih? Enggak dong, Enggak dong. Enggak kah? semuanya cantik. Iya, maksudnya ya harus good looking kah atau gimana gitu? Bisa nggak sih kalau misalnya kan, apakah itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa dilakukan semua orang. Bisa? Bisa lah. Tergantung apa? Kalau kita pede di sosial media. Oh. Kalau misalnya kita diam-diam aja di sosial media, ya mana ada orang yang Oh iya juga ya. kenal sama berarti kita kan? tinggal pedenya mau aja mencak-mencak Iya, gitu biasanya ya. kayak Heeh. kita tuh sebenarnya kan banyak yang buat video story. Iya, Kita sekarang. ngomong-ngomong gitu. Kadang belum 5 menit udah dihapus. Kenapa? Pernah nggak gitu? Oh, pernah. Ya pernah kan, Oh, karena ih, jelek nih. nah iya kayak Gitu ih kan? alay nih gitu. Gitu kan? Aku sering tuh kayak gitu kan, Heeh. karena buat video gitu. Ih alay deh kayak hapus. Heeh. Kalau kayak gitu kan nggak semua lihat gitu kan. Jadi Iya, orangnya iya. apa ya, introvert jadinya kayak gitu. Heeh. Ya dia nggak akan bisa berkembang kalau misalnya kayak gitu terus. Kalau Iya, misalnya iya. kita pede, kita sering buat story. Instagram kan diciptakan ada story-nya biar kita bisa mengeksplor Iya. gitu, tapi bakat kita gitu sambil dilihat sama orang gitu iya kayak gitu. Tapi kalau kita itu jarang kayak gitu ya gimana orang mau Iya, kenal gitu iya, kan. Iya. Tapi Tania memang orangnya introvert kan? Introvert. Extrovert ya kan? Ya, Dan- bisa dibilang iya kan? introvert kan. Kalau misalnya mau ini kadang-kadang Tania yang jemputin teman-teman untuk latihan. Kok tahu lagi sih itu? Kok tahu sih? Gitu kan? Iya, suka gitu sih. Pokoknya seneng, anaknya kan seneng jalan. Iya. Tapi maksudnya hanya untuk segera latihan, kalau pada belum datang, biar aku deh yang jemput, biar Iya. ini, emang gitu ya? Iya, suka gitu. Kadang kalau misalnya mau nyantai aja nih ya. Iya. Kan rumah Tania di Bunut. Mm-mm. Teman-teman di pasar. Mm-mm. Nyantainya di Aming. Jauh gitu. Dari Bunut ke pasar kayak ke cross-crossan Aming. gitu. Nah, terus Pokoknya seneng kayak gitu. Heeh. Bukan mereka yang mau, maksudnya memang dari Tania Iya. sendiri. Mereka Oh, sih nggak gitu. pernah nuntut untuk jemput dong gitu. Heeh, Tapi memang heeh. anaknya suka jalan. Kalau misalnya lagi pergi-pergi harus aja mutar MTMB kalau kata Oh, orang iya. Sanggau. Dulu zaman aku juga kayak gitu Tania, harus ada MTMB. mutar Tanjung, mutar Mutar Bunut. Bunut. Tuh harus Iya, tuh. dekat. Tapi kalau zaman aku dulu masih pakai geng-geng motor. Dulu Oh, kan iya, belum ada benar. Android kan? Belum ada Android, belum ada Facebook, belum ada ini gitu ya. Nah, itu tuh kayaknya tuh ada nggak tahu ya, mungkin seru-seru aja gitu ya. Kita mutar Tanjung, padahal yang dilihat itu doang Iya, gitu itu kan. aja. Nanti kadang-kadang ya udah sampai sini, nanti ketemu lagi di jalan yang ini tuh. Kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya gitu lah. Kalau sekarang enggak, kayaknya sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin di generasi yang ini. Tapi kalau aku lihat ya, itu lebih banyak orang tuh
satu tujuan ada di warung kopi terus nge-game udah gitu di situ kan. aja kan. Di situ aja dia nggak muter-muter gitu. Iya. Klub-klub motor juga sekarang udah nggak banyak gitu kan. Terus kalau dulu kan zaman waktu abang masih SMP tuh ada kayak geng-gengnya gitu ya kan, geng simpang-simpang gitu tuh. Banyak. Nunggu lah di situ kan. Nunggu di situ gitu kan. Sekarang masih ada nggak sih? Jarang sih kan. Jarang kan sekarang kan. Kalau sekarang tuh jarang yang kayak gitu. Iya. Karena sekarang tuh banyaknya coffee shop. Nah, bener. Warung kopi. Ramenya di situ aja. Di situ. Kalau misalnya itu kan malam-malam Iya. pasti udah di situ. Iya. Datang janjiannya lama, sekali ketemuan nengok handphone. Nengok HP. Duh. Risih nggak? Risih kan? Walaupun sebenarnya Tani juga gitu. Kadang gitu sih, tapi kadang kalau misalnya lagi main HP semua nih. Katanya nyantai, kok main HP langsung nyimpan HP semua. Gitu kan. Peka sih teman-teman tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama cowok suka main HP atau enggak? Enggak. Pantesan Oscar enggak itu ya? Enggak apa? Enggak suka main HP. Suka dong main HP. Oh gitu ya? Tapi kalau ketemuan enggak? Ya kan jarang ketemunya. Masa sekali ketemu langsung main HP gitu kan? Oh iya, janjiannya lama. Dari mana? Dari Ngambang. Kayak minggu depan mau ketemu. Oke. Sekali ketemu main HP. Enggak seru lah ya. Tapi makanya tapi Oscar suka jalan-jalan juga. Ya, temen traveling Tania tuh. Oh iya. Kemarin kan dia sempat nyusul ke Berau. Ngeberau? Oh seru juga tuh, nyuruh sampai ke sana gitu. Iya, sama dia kemarin. Jalan-jalan paling jauh pingin kemana? Paling jauh? Pingin dia kemana? Selain gue? Di Indonesia. Indonesia. Pengen ke Labuan Bajo. Sama Sumba. Pulau Sumba? Sumba itu daerah ya, NTB ya? Di timur sana. Timur kan? Ke Raja Ampat enggak? Pengen juga sih kalau kan? ada. Raja Ampat tuh kalau Sumba itu ada apa ya di sana ya? Dia pulaunya, pantainya bagus, terus ada gurun-gurun gurun pasir gitu. Keren lah pokoknya ini. Masa sih? Terus budayanya juga sih. Aku juga pengen loh jalan-jalan kayak gitu. Kalau luar negeri? Luar negeri. Pengen ke Maldives. Itu Santorini enggak? Santorini juga sih, tapi lebih pengen ke Maldives dari dulu. Cuman kemarin waktu di Kaltim ada satu pulau namanya Maratua. Pulau Maratua di Kaltim. Dia dan diriin resort. Kelas Maldives gitu. Tuh kayak gitu. Oh ini kayak gini nih. Kayak gini. Oh gini ya. Oh iya. Oh tapi itu kayak padang rumput. Enggak, dia ada yang apa sih? Yang kayak pasir gitu, masa? Salah kali, Pung. Udah pokoknya kayak gitu lah. Iya, rumah-rumahnya juga unik. Iya, rumahnya bener ya. Oh iya. Wah, seru nih. Boleh nih direncanain. Lebih tertarik ke budayanya sih ternyata. Iya, budayanya di sana seru ya. Maksudnya kurang lebih dengan kita sih. Ya kan? Kayak di daerah sini kan orang Dayak, karena kalau orang Dayak tuh kan banyak tuh itunya tuh, sukunya apa tuh, itu seru kalau misalkan dijadiin dokumenter. Iya. Ya kan? Karena setiap daerah kita beda kan. Emang kalau apa alasannya pengen ke Maldives? Suka aja. Saya tuh suka laut. Oh, laut. Dia laut. Itu tadi waktu di Kaltim ada resort namanya Arasatu. Itu kelas Maldives. Oh gitu. Mirip sekali kayak mirip gitu. sekali ya. Oh ada juga berarti di Indonesia. Ada di Indonesia. Kayak ini bener nggak sih di Kalimantan gitu. Kemarin di situ keren banget. Di apa namanya? Apa itu? Pulau. Yang barusan disebutin? Arasatu. Coba buka Arasatu. Arasatu udah masuk nggak di internet? Ada lah pasti ya. Ada resort Arasatu. Nggak di endorse ya ini? Nggak. Salah. Arasatu ya? Arasatu. Beach. Arasatu, Bung. Arasatu. Bukan. Arasatu. S-A-T-U. Arasatu Maratua. Nah. Oh iya bener ya. Wih keren kan? Keren banget tuh. Kemarin sempat ke situ. Tapi foto aja sih, nggak nginep. Nggak nginep ya? Semalamnya 5-6 juta. Semalamnya? Ini? Iya. Wih. Itu atapnya tuh di atas tempat tidur bisa dibuka gitu. Jadi bisa ngeliat bintang. Kayak ini ya, kayak roof apa sih kayak gitu, rooftop ya. Bisa dibuka itu. Wih, seru ya. Yeah. Oh, ada juga di Indonesia. Itu punya siapa tuh? Kurang tahu ya. Punya mungkin ada investor yang
investasikan di daerah situ gitu ya. Tapi kalau misalkan dari situ pengalaman selama Tania di Berau, kok apa namanya kalau ditarik ke Kabupaten Sanggau, apa sih kurangnya di sini? Tempat wisatanya sih, kalau di sana tuh udah maju banget. Majunya itu karena memang kondisi alamnya udah mendukung gitu ya. Terus kayak itu tadi apa aksesibilitasnya. Iya. Kalau sana kan udah pasti mereka ada jual paket. Jadi kalau misalnya orang mau liburan, kadang ada yang dijemput dari bandara, langsung ke tempatnya gitu. Kalau kita kan masih bingung. Nanti mau perginya gimana, kayak gitu mau cari tahu dulu gitu. Itu sih yang harus dikembangin. Wah, itu sebenarnya tuh mesti dikembangin tuh sama teman-teman yang ada di tapi kalau untuk skala Kalimantannya mungkin ada. Ada juga karena ada banyaknya travel agent yang bisa untuk keliling Kalimantan Barat. Itu juga. Kayaknya ada, cuman masih kurang kan. Lebih banyak travel agent yang dari Kalimantan Barat keluar. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau untuk ngelilingin Kalbar nggak ada masih. Iya sih, paling di sini Danau Sentarum, terus daerah Pantura gitu kan. Terus Ketapang mungkin kan. Pantainya. Sentarum kan juga bagus. Iya. Sentarum bagus sekarang. Nah, ini kamar-kamarnya keren juga. Tuh, oh iya benar, bisa dibuka. Bisa dibuka tutup. Wih, tapi berapa yang dapetnya tadi? 5 juta. 5 semalam. jeti, say. Gila. Tapi sekarang kita ngomong-ngomong tentang tadi aku udah nyinggung sedikit tentang sosial media. Sekarang untuk biaya kuliah masih dibayar sama orang tua? Masih. Untuk jalan-jalan? Kadang jajan yang sendiri. Jajannya sendiri. Dari mana? Apa? Dari mana? Dari hasil endorse. Wah, ini nih mau ditanyain nih. Itu apa? Mulai dapat itu sejak kapan itu? Mulai endorse itu dari SMA. Dari SMA tapi masih nggak pede. Oh gitu. Masih itu pertama kali yang di endorse apa? Masker wajah, ingat. Oh iya benar ada. Masker wajah. Pernah yang warna hitam. Ya hitam Kak, hitam. Kuning. Tuh masker wajah. Itu di Pontianak kan. Waktu itu followersnya belum sampai 10.000. Belum sampai 10.000. Itu masih di berapa? 7.000 atau 8.000-an. 7.000-an. Tapi engagementnya retention udah bagus dong. Itu aku belum buat red cardnya, nggak ada. Oh gitu. Range harganya juga nggak ada, pokoknya nggak ada niat mau endorse karena mikirnya masih kecil kan akunnya gitu kan. Tiba-tiba dihubungin, Kak bisa nggak? Itu dari brand langsung? Dari brand langsung. Bukan dari personal? Oh dari personal, dia ngirimin maskernya. Gimana sih maksudnya? Maksudnya gini, bukan produk UKM kan? Oh bukan. Bukan ya, berarti dari brand. Nah ya oke. Terus dia bilang mau ngirim masker katanya gitu. Bingung nih. Gimana ya, nggak pernah endorse, nggak pernah nggak pernah kepikiran sampai ke situ juga. Terus iseng nih kan, iseng, ya udah terima, boleh Kak gitu. Ditanya harganya, price-nya berapa Kak kalau mau endorse, bisa minta red card-nya nggak? Aduh, nggak pernah dibuat, pokoknya nggak ngerti gimana ini bayarnya ada gimana. Kesempatan, belum siap. Iya gitu belum ya? siap, karena nggak ada kepikiran sampai situ kan. Terus? Karena mikirnya kalau endorse itu kan yang udah belasan ribu, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu kan. Terus ya udahlah, kasihlah masih harga kecil. Berapa saat itu kalau boleh tahu? 20.000. 20.000. Wow. Itu untuk berapa di feed atau di story? Udah ada story belum sih? Udah ada ya? Story. Udah ada story ya? Di feed. Itu di feed, nggak ngerti cara fotonya, buat videonya juga nggak tahu. Pokoknya itu, ini gimana? Ini udah dikirim barangnya kan? Udah dikirim barangnya, ini gimana cara ngendorse-nya ya? Mau buat video malu ngomong kan waktu itu masih belum pede. Foto, pakai maskernya, foto buat kayak 4 kotak. Foto tak baru buat caption, masukin di feed. Ini aku dapat masker bla 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 gitu. Udah gitu aja. Habis itu berhenti di situ. Sama SMA nggak pernah endorse lagi. Ditawarin mau ada sempat di endorsein aksesoris kayak gitu, kayak anting, nggak diterima. Pokoknya banyak banget sampai. Oh enggak, berarti banyak yang masuk. Iya banyak. Kenapa? Nggak, ini masih belum pede, masih nggak ngerti kayak kemarin kan. Tapi kan duit tuh. Ini nggak mikir ke situ. Berarti emang niat bikin sosmed pada saat itu hanya untuk data diri aja gitu ya, untuk senang-senang aja gitu kan. Nggak kepikiran di kemudian hari kemudian ada endorse gitu. Nggak pernah kepikiran. Ini endorse aja awal pandemi. Oh gitu. Pulang ke Sanggau. Oke. Jadi
waktu itu udah berhenti kan di situ berhenti. Oh sempat sih dikirimin tas sekali. Udah itu aja foto aja waktu di Pontianak masih SMA. Berhenti ke Bandung nih. Ada yang mau endorsein kaos. Ini epic sih. Sampai tagih terus. Soalnya waktu itu memang mau dibilang anaknya sibuk juga enggak, waktu itu hektiknya kuliah juga enggak gitu kan, tapi memang kayak rasanya tuh nggak ada waktu aja mau buat video si kaosnya gitu. Tapi udah dikirimin? Udah dikirimin dari Jogja. Oh iya, ntar ditagih terus. Ditagih, dia kasih jadwalnya kan, nanti bisa nggak gini? Bisa, jawabnya bisa, tapi nggak ada waktu kan. Iya. Terus akhirnya mungkin dia pikirnya cara endorse-nya tuh yang kayak kita buat video pakai bajunya kayak gitu. Tapi waktu itu kan nggak kepikiran sampai situ. Iya. Jadi aku cuma video aja, nih bajunya. Ya kok kayak mau beli baju gini-gini gitu, gitu aja kan udah gitu. Terus dia masih nagih, dia nagih, ditagih lagi. Kak, masih ada ya apa sih videonya lagi kata kayak gitu. Bingung kan video apa, itu kan videonya udah. Terus akhirnya dia bilang ya udah Kak minta feed aja, foto, terus masukin feed. Tapi itu bayangin dari di Bandung dikirim sampai di Sanggau baru difoto. Aku baru sempat foto. Itu karena memang lupa, terus nggak ada waktu, padahal ada waktu tapi lupa gitu loh, sekalinya inget nggak ada waktu gitu kan. Udah akhirnya baru dari situ. Mulai dari situ ada nih orang yang endorsein makanan awal-awal. Berawal dari makanan. Itu baru dari situ baru sampai sekarang. Nyari makanan kalau nggak salah boba, minuman boba. Dah di situ buat video kan, beraniin diri. Dah dari situ banyak langsung rame. Dari situ langsung rame gitu kan. Dari si boba itu. Dari boba membawa keberuntungan. Dari boba. Iya, oke. Dari boba besoknya pokoknya itu berturut-turut berhari-hari. Bayangin itu makanan semua. Karena mungkin saat itu nggak ada program untuk menjaga berat badan. Nggak ada. Di situ udah nggak apa-apa lah, datang aja makanan. Okay. Pokoknya di situ. Nah dari situ mulai kan cari tahu tentang red card, karena rata-rata orang yang endorse kan nanya red cardnya Kak, mau dilihat dulu kan. Dari situ cari tahu di Google gimana sih red card tuh, gimana sih cara buatnya. Iseng buat sendiri kan, sendiri. Nanti red harganya segini, PP segini, fit segini, pokoknya gitu. Udah. Karena waktu itu followersnya masih 10.000, 11.000 masih dikit. Terus tapi nanti makin naik beda lagi red cardnya gitu. Tapi waktu itu untuk orang Sanggau kadang ada yang dikasih free, karena mikirnya sesama kita Sanggau kan. Terus kadang tadi yang ngelihatnya kalau all shopnya tuh masih kecil, kan nggak tega kalau mau ngasih harga. Jadi kadang kasih free kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar aja sih. Iya. Tapi brand-brand yang gede yang menurut Tania udah masuk? Paling Scarlett ya? Baru Scarlett sih. Scarlett itu memang gila-gilaan sih. Dia hampir sampai K-pop aja di gua gitu, jadi brand. Itu luar biasa sih ya, dia ngebakar duitnya. Iya kan? Itulah. Itu akhirnya sampai sekarang. Ya, jadi artinya tuh enggak tergantung tinggal kitanya aja ya berarti ya? Iya, dari kitanya aja. Berarti semua orang bisa ngelakuin. Nah, makanya dari yang awal tadi kan Tania bilang semua itu bisa jadi kayak gitu kalau misalnya kita tuh mau gitu. Kalau kita pede, karena Tania awalnya nggak mau kan? Jadi endorsean nggak akan masuk. Jadi kita nggak akan sampai di sini gitu. Tapi sekalinya Tania nyoba, Tania pede, buat gitu kan? hasilnya jadi kayak gini gitu loh. Itu keren tuh. Keren. Wah, jadi ini sebenarnya pelajarannya nih yang crucial pointnya. Jadi tuh terkadang orang punya kepedean ya kan, pede tapi nggak punya konsep. Ya kan? Ada juga tuh kayak gitu tuh. Iya, dia asal kadang viral tapi nggak punya konsep kan? Asal viral aja. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, boleh dong misalnya lu bentuk apa ya, kayak manajemen kecil lah gitu kan, misalnya adik kakak misalnya kan, misalnya kayak Tania aja misalnya, Tania yang on camnya ya, yang itunya, terus ada manajemennya satu dipegang sama siapa gitu ya, dia yang nyusun itu manajemennya, misalnya kayak bikin range cardnya, kemudian nanti postingan mesti seperti apa, terus tuh jadi orang-orang yang mau endorse itu dia ngubungin ke contact person itu nggak gitu. ada. Nah itu boleh dong dibikin, karena udah mulai gede nih, sayang tuh. Itulah. Nggak tahu lah siapa ya. Bener. Kadang kalau misalnya foto aja itu adik yang fotoin. Kadang kalau misalnya mau endorse sama adik kayak gitulah. Tapi kalau misalnya ada
hubungin itu ya tetap ke Tania. Jadi gitu. Iya. Tapi kalau udah banyak juga kadang bingung ngatur waktunya gitu ya. Kadang biasanya juga kan ada yang pakai apa sih namanya deadline di feednya, misalnya durasinya sekian sekian hari, misalnya di feed cuman seminggu doang itu gitu di kan. red cardnya kayak gitu ada ketentuannya. Tanya kan kita juga. Ya kayak kan kalau makin banyak yang masuk kan kita nge-manage itunya tuh repot susah, juga tuh, benar. Susah. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang kayak makanan kemarin dikirimnya setiap hari, kan nggak mungkin kan satu hari itu kita harusnya makanan aja gitu. Jadi susah waktu itu apa sih waktunya itu yang susah. Iya. Jadi dari situ cukup lah untuk jajan gitu ya. Iya. Cukup lah. Artinya ngebangun itu tuh udah lama. Ya kan, dari 2012 ngebangun itu ya. Kalian kalau misalnya mau ngebangun media sosial ya harus siap-siap dengan waktu ya, berkorban dengan waktu, dan orientasinya jangan karena duit dulu. Iya, ya kan? Jangan mikir ke situ. Jangan mikir duit dulu kan, karena waktu tadi yang ngebangun itu bukan karena duit kan. Karena duit, nggak dibayar sama sekali. Nggak dibayar sama sekali gitu ya kan. Bukan tujuannya ngebangun pingin mau jadi endorsean gitu ya. Pingin jadi endorser gitu ya. Enggak juga. Dibayar pun yang masih itu kan enggak Iya. Wow, nah ini kayak gini nih yang mau dicari nih. Aku pikir Tania sombong nih bilang. Aduh. Banyak yang bilang gitu ya. Kayaknya Tania sombong nih. Tapi pas di DM dibales juga aku bilang. Mau lah. Mau dong. Iya kan, nggak mungkin lah sombong, dari mana? Sombong nanti bilangin sama bundanya. Aduh, jangan dong, cepu. Enggak lah, anaknya enggak sombong. Dan sekarang aku mau ngenalin siapa yang bisa fact finding tentang Tania. Kita ada. Dialah yang mencari fakta semuanya. Iya. Sampai ke Nicholas itu di mana ceritanya? Kok bisa? Iya dong, kita ada timnya sendiri untuk mencari faktanya sebelum bintang tamu itu kita undang. Hebat sih. Oke lah, makasih Tania ya udah bisa ngobrol nih. Aku senang banget bisa kedatangan Tania. Iya, sama-sama. Ya mudah-mudahan sukses terus buat Tanianya. Amin. Bisa menjadi putri pariwisata. Bukan putri pariwisata, mungkin pelopor pariwisata nanti di Kabupaten Sanggau ya, karena di terkenalnya udah terkenal gitu kan. Nah, tinggal ngembangin aja. Tinggal ya rebutan lah nanti kan manajemen yang mau ngambil Tania gitu kan. Entah dari instansinya misalnya atau dari perusahaan travel agent dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pokoknya sukses selalu lah. Makasih Tania ya. Ya, sama-sama Bang. Sukses juga untuk Kasat Mata. Iya. Oke, bye-bye.